ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, gimana? Jadi gini Ibu, kedatangan kami sini maksudnya kami ingin berdiskusi dulu dengan Ibu terkait dengan tugas kami. Kami ingin melakukan penyebaran budaya positif di sekolah kita ini gitu. Dengan prosedur kita akan mengadakan rapat kecil, kemudian kami akan menjelaskan secara singkat apa itu budaya positif di sekolah. Nanti Ibu melakukan pembukaan dan kami sangat ingin sekali Ibu mendukung apa yang menjadi impian kami dalam penyebaran budaya positif di sekolah ini. Oh iya ya, bagus sekali ya. Kalau kalian ingin melakukan penyebaran terkait budaya positif di lingkungan sekolah, kita ini saya sangat mendukung tugas kalian, pekerjaan kalian. Semoga teman-teman kita semua di sini dapat merasakan ilmunya dan mendapatkan ilmunya yang lebih baik. Terima kasih banyak Ibu atas dukungan Ibu, dan nanti jadwal berikutnya kita jadwalkan di hari Semangat ya, sukses ya. Ya, yuk. Terima kasih banyak Oke, Ibu. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru kita yang begitu damai dan bahagia ini. Sedamai bahagia dan guru-guru SD yang sangat menjadi dalam acara penyampaian aksi nyata Penyebaran budaya positif di sekolah kita. yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, yaitu saya sendiri Amanda dan rekan saya Isti Kemala Dewi. Tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kehadiran pada Nabi junjungan kita beserta keluarga, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ibu-ibu dipersilakan berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Kamala SPDMM. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia untuk kita semua. Kami pun Ya pun. yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Tata Usaha SD Negeri 1 Tanjung Gading. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, berkah, hidayat serta taufik kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini
dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam dan salawat selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang akan melakukan penyebaran budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah kita ini. Jawab setiap kebutuhan seorang guru bagaimana terbentuknya budaya positif di lingkungan yang kita cintai ini. Saya sadar sepenuhnya dalam rangka memajukan pendidikan di era globalisasi ini begitu besar, sangat diperlukan sebagai sarana positif baik bagi siswa, guru, orang tua, serta masyarakat kita semua. Saya berharap selama penyebaran budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini dapat mewujudkan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam profil Pancasila. Sepenuhnya saya mendukung apa yang akan dilakukan oleh calon-calon guru penggerak demi perubahan sekolah menjadi lebih baik. Perbaikan dan perkembangan inilah akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang beriman, menjadi sekolah yang berkualitas dan diakui oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sambutan dari saya ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Komala. Sambutan yang luar biasa bermakna. Selanjutnya kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, mari kita bersama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam acara hari ini. Dan kepada calon guru penggerak, semoga kelak bisa menjadi guru yang dapat menggerakkan, dapat menjadi pemimpin pembelajaran khususnya di SD Negeri 1 Tanjung Gading. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'una wa tahassyuna wa tammim taqsurana ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana berdoa ya nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Namun sebelum
kami melakukan penyampaian materi, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya, dulu ya. Oke, Ibu, kita berdiri ya. Mudah-mudahan dalam penyampaian materi ini bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan dalam lingkungan sekolah dan maupun di lingkungan kelas. Nah, pada pemateri di awal akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Aprida. Untuk Bu Aprida dipersilakan. Luar biasa ice breakingnya ya Bapak Ibu ya. Selain membuat kita bahagia, membuat raga kita juga sehat karena lumayan mengeluarkan keringat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, kita ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kita bersama di kelas ini agar berjalannya acara kita dengan baik. Jadi kesepakatan kelas kita ada 3, yaitu 1, saling menghargai antara pembicara dan pendengar. Jadi ketika ada yang sedang berbicara, yang lain keep silent ya. Kemudian berikutnya yang kedua, aktif dalam kegiatan. Nah, jadi kita dipersilahkan untuk jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang menyampaikan pendapat juga dipersilahkan. Kemudian berikutnya nomor 3, boleh mengajukan pendapat berupa pertanyaan maupun pernyataan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini kita mulai masuk ke materi kita, diseminasi pemahaman
dan penerapan pengalaman budaya positif. Ibu-ibu, ada yang tahukah apa sih yang disebut dengan budaya positif? Ada yang tahu atau pernah mendengar dengan kata-kata budaya positif? Sudah jelas pernah ya, karena sebenarnya tanpa kita sadari bahwa budaya positif itu sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Namun untuk memperjelas lagi dan memperdalam lagi pemahaman kita, akan belajar di ruang ini. Ya, apa sih budaya positif itu? Yaitu budaya positifnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah budaya positif. Yang diterapkan di sekolah itu apa? Yaitu salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ibu-ibu, kira-kira contoh dari profil Pancasila itu apa? Ada yang bisa memberikan contoh dari profil Pancasila? Profil Pancasila. Namun di sini kita akan memperjelas lagi apa dari profil Pancasila, ya. Menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau memiliki filosofi yang menjadi warisannya kepada kita semua. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan belas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup diri dalam diri peserta didik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, kalau guru itu adalah pamong, ya artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ibu-ibu, sudah pernahkah kita mendengar yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman? Sudah pernah mendengar? Yang disebut dengan kodrat alam itu adalah kita sebagai seorang guru menuntun anak kita itu sesuai dengan apa yang ia punya. Ya, jadi apa kira-kira skill apa yang ada pada diri dia sendiri? Ya, kemudian kita menuntun, kita menebalkan apa yang harusnya kita tebalkan agar apa yang anak itu punya menjadi suatu kebahagiaan anak itu di kemudian hari. Dalam artian kita mengarahkan anak itu ke lebih positif. Seperti begini, seumpama ada anak yang memiliki keturunan dari salah satu orang tuanya memiliki sifat buruk, misal, tapi tidak kita pungkiri bahwa sifat buruk itu akan turun ke anaknya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, kita itu harus mengarahkan, menebalkan apa sifat positif dari si anak, sehingga sifat negatif yang diturunkan oleh orang tuanya tidak akan melekat atau tidak akan menjadi sifatnya si anak. Nah, seperti itu. Dan jadi anak-anak kita itu harus kita tuntun mengikuti zaman kita zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini di era globalisasi, ya, bahwa banyak budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita, itu boleh kita tiru. Namun kita sebagai guru, kita harus membimbing anak kita itu agar apa yang mereka tiru itu adalah hal yang positif. Ya, jadi yang negatif-negatif itu kita harus cut. Kita harus membimbing agar tidak terjadi kesalahan pada anak kita itu.
Contohnya, kalau di luar negeri sana kan berpakaian zaman kodrat zaman. Nah, jadi kita sebagai guru menuntun anak kita itu agar mengikuti kodrat alamnya tadi dan mengikuti kodrat zamannya. Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara memiliki trilogi, yaitu yang sering kita dengar. Namun saya sendiri pun baru paham ibu-ibu bahwa apa arti dari yang beliau sampaikan itu baru paham ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan ternyata mengikuti pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dan yang rekan saya dapat, dan alhamdulillah pada hari ini bisa kami imbaskan kepada Bapak Ibu, yaitu triloginya yaitu Ingarso Asuntulodo, Imadiong Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Nah, itu maknanya sangat dalam, luar biasa dalam, karena merupakan sifat yang harus kita miliki sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, ya. Kita sebagai guru itu adalah seorang pemimpin, ya Ibu, ya Bapak, ya. Karena kita berdiri di depan itu, apa yang kita instruksikan, apa yang kita contohkan kepada anak-anak, mereka akan meniru apa yang kita contohkan, dan mereka akan mengikuti apa yang kita sampaikan, ya. Nah, untuk Ingarso Asuntulodo itu artinya menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan. Jadi kita harus menjadi tauladan yang baik. Maka seorang guru itu jangan sekali-kali melakukan kesalahan. Memang kita sebagai manusia itu nobody's perfect, ya. Tak ada manusia yang sempurna. Tapi kita sebagai manusia, sebagai seorang guru, kita berusaha memberikan contoh yang baik-baik. Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas dan posisi kontrol guru, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka ini bisa bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kuat, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain ini mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke teori kontrol. Menurut Dr. William Blazer, itu ada miskonsepsi makna kontrol, di mana itu ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut kita Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey, ya. Di sini ada stimulus respon, kemudian ada juga teori kontrol. Yang selama ini kita lebih paham atau lebih sering kita dengar yaitu stimulus respon, ya. Dan ternyata ada teori kontrol yang lebih memberikan nilai positif kepada guru. Dan berikutnya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple,
atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini harus kita tanamkan juga pada diri kita sendiri dan peserta didik. Itu adalah kesepakatan kelas, ya, yang pertanyaan tujuan bersama dan berstandar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa menghormati, saling menghormati, kerjasama dan keamanan. Lanjut ya, di sini kita ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu 1 penghukum, kemudian 2 pembuat merasa bersalah, kemudian 3 sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu, agar kita lebih memahami lagi, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol, jadi kita paham kita saat ini akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Tadi sudah kita pahami. Kira-kira di saat ini kita sudah berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Yang mana? Kalau saya sebagai anaknya biar merasa bersalah. Sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kebanyakan di antara kita memiliki posisi kontrol itu sebagai penghukum. Dan ternyata posisi kontrol seorang guru yang ideal itu adalah posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan pada diseminasi ini. Yang materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bu Isti Kamaladewi. Kepada Ibu, saya persilakan untuk melanjutkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan 3 budaya positif. Nah, selebihnya 3-nya akan saya jelaskan banyak atau sedikitnya tentang pemahaman kami pada saat mengikuti guru penggerak. Biar kita lebih semangat lagi, ice breaking lagi ya. Boleh ya, ayo kita ice breaking lagi dulu. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah dengar kata restitusi? Pernah dengar? Pernah? Kalau hukuman? Kalau konsekuensi? Nah, sebelumnya adakah Bapak Ibu tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi? Ayo, saya mau minta pendapatnya dari Bapak Ibu yang ada di sini. Konsekuensi atau restitusi? Bu Musdalifah? Hukuman tahu? Sedikit pengetahuan tentang hukuman, bahwa hukuman itu kan terjadi setelah kita membuat suatu peraturan. Peraturan itu ada hukumannya. Peraturan harus dijalankan. Nah, hukuman itu berlaku jika
seseorang tersebut tidak melakukan umpan balik dari apa yang telah kita berikan tata tertib tersebut, itu hukuman. Dan itu biasa terjadi kita lakukan di kelas, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah konsekuensi. Konsekuensi itu tadi ya dari karena kita seumpama seorang anak nih sudah tahu bahwa dia terlambat datang. Terlambat datang itu dia sudah tahu konsekuensinya bahwa mungkin akan dihukum atau semacamnya gitu. Kalau restitusi belum paham. Nah, ya memilih pilihan ya menguatkan untuk murid dalam jangkauan panjang, yang mengingatkan kepada murid bahwa apapun yang akan kita lakukan itu semua ada timbal baliknya, ada umpan baliknya. Terima kasih. Di sini saya akan bahas apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam penyebaran ini kita dapat belajar yang kita pahami itu masuk ke restitusi, karena memang tabu ya, hal yang tabu, karena selama ini kita nggak pernah dengar restitusi. Yang kita tahu adalah hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, maka kita hukum. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena bagiannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas, kita kupas tentang restitusi. Nah, di sini ada bagian identitas gagal, kemudian identitas suksesnya. Apa sih identitas gagal itu? Gagal maksudnya itu kita yang gagal terhadap udah mendidik anak tersebut, yaitu dengan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi kita sudah menonton filmnya Naren. Naren ketika dia terlambat, maka tanpa ada monitoring terlebih dahulu kepada Naren, maka guru tersebut memberikan hukuman yang jelas-jelas itu fatal terhadap Naren. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu dihukum. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Ya, ketika kita terlambat ya mau gak mau harus kita lakukan yang telah kita. Di restitusi itu kita melakukan pilihan terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan langsung menghardik, jangan langsung menghukum. Kita tanya dulu sebab dan akibatnya seperti apa ketika anak itu terlambat. Tanya dulu kenapa, mengapa. Kemudian diberikan solusi dari permasalahan si anak tersebut. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi dengan contoh yang berbeda. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu adalah bentuk contoh dari hukuman. Kalau konsekuensinya, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian restitusinya, apa hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Jadi ada kata-kata yang perlu diperbarui dari Bapak Ibu dalam melakukan atau memotivasi anak ketika melakukan kesalahan dalam pelanggaran peraturan yang diyakini di kelas maupun di sekolah. Mari kita coba. Di sini ada contoh yang saya sudah membuat contoh 4. Nanti kalau yang benar saya kasih hadiah permen. Berbicara seperti itu sebenarnya baik atau tidak? Ketika siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan saya beri imbalan permen. Kata-kata saya seperti itu apakah baik atau tidak? Tidak, karena itu merupakan hukuman penghargaan. Jadi membiasakan orang tersebut termotivasi karena adanya penghargaan, bukan dari kesadaran diri. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang perlu ditanamkan dalam diri adalah kesadaran diri, bukan adanya hukuman penghargaan. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Kira-kira apa ini? Yang nomor 1, hukuman, restitusi, atau konsekuensi.
policy manager bertanya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan, maka guru harus memberikan solusinya. Ini memberikan solusi atau tidak? Tidak. Jadi ini termasuk hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuat di mejanya. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi, betul. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi yang perlu anak tersebut lakukan. Jadi mau nggak mau, ketika anak itu melakukan kesalahan, harus ada jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Pernah nggak sih Bapak Ibu di sini melakukan hukuman penghargaan? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Maksud dari dihukum oleh penghargaan itu ketika kita melakukan sesuatu tetapi ada embel-embelnya. Nah, kalau kamu nggak terlambat, besok ibu kasih hadiah. Nah, kalau besok kamu bisa maju ke depan dapat nilai 100, ibu kasih hadiah 1 lusin permen. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal tersebut di sekolah? Pernah nggak? Atau pernah nggak? Nah, kalau besok nggak ngerjain PR, nanti ibu keluarkan dari kelas. Pernah? Atau, nah besok kalau kalian semua ngerjain PR, kita besok jam kos. Pernah nggak? Nah, di sini ada efek negatif dari dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika anak itu dihukum dengan penghargaan, mereka udahlah besok nanti bilang sama Bu Isti, nanti kita dikasih permen kalau kita tidak terlambat. Jadi mereka punya pengaruh yang buruk untuk diri mereka dalam waktu pendek maupun panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa saya bilang tidak efektif? Karena mereka akan berkaitan terus-menerus. Yang ada di mindset anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan, yang ada di benak mereka adalah penghargaan, imbalan tanpa ada konsekuensi yang mereka lakukan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jadi ada si A dan si B. Ketika si A melakukan segala sesuatu di kelas, keyakinan di kelas, kesepakatan di kelas dengan kesadaran diri, dengan si B yang melakukan keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas karena ada penghargaan. Ada 2 siswa yang beda dengan melakukan segala sesuatunya bukan dari kesadaran diri, jadi akan merusak hubungan. Yang pertama, yang satu iri, akan ada iri. Kenapa saya bilang akan ada iri? Yang B akan melakukan itu karena mereka tahu pasti gurunya akan memberikan penghargaan, maupun itu permen, pensil, pena, ataupun yang lain. Sedangkan murid yang A melakukan segala sesuatunya atas kesadaran diri sendiri. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa saya bilang mematikan kreativitas? Karena ketika anak itu sudah termindset melakukan pelanggaran maupun kebaikan, maka mereka akan dapat penghargaan. Udah, kita nanti itu aja, yang baik-baik aja, tanpa mengembangkan kreativitas yang di dalam diri anak tersebut. Kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa seseorang melakukan kesalahan? Pasti ada sebab musababnya. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada: yang pertama, bertahan hidup.
kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Pernah nggak sih Ibu Bapak memikirkan apa sih yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu ditanamkan agar diri kita berkualitas? Pernah nggak Bapak Ibu mikir kita menumbuhkan rasa apapun itu yang membuat diri kita berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu menyimpan gambaran. Kira-kira gambarannya apa? Kalau membentuk diri kita menjadi berkualitas, Bapak Ibu membuat gambaran bagaimana Bapak Ibu membuat diri Bapak Ibu menjadi berkualitas. Pernah nggak? Mungkin kita semua pernah ya menggambarkan diri kita bagaimana kita menjadi guru yang berkualitas, bagaimana kita ada di dunia ini menjadi pribadi yang berkualitas. Mungkin sama seperti saya maupun yang lain, kita punya gambaran-gambaran untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kita membuat murid-murid kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Nah, di sini saya mau tanya sama Ibu Bapak untuk membantu Anda jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawab berdasarkan hati nurani Bapak Ibu. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawab dalam hati. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Jawab dalam hati. Yang ketiga, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang keempat, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang kelima, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Jadi dipikirkan dalam hati kelima soal ini. Nanti saya akan tunjuk satu guru atau satu Bapak Ibu untuk menceritakan bagaimana Anda menggambarkan kualitas hidup Anda. Terima kasih telah memberikan saya berada di sini. Oke, untuk yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawaban saya adalah orang tua saya dan juga suami saya yang selama ini mendampingi dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua itu nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling inginkan ya, saya inginkan ada pada diri saya itu sifat jujur dan tanggung jawab. Karena menurut saya itu merupakan modal dasar bagi kita sebagai seorang guru. Kemudian yang ketiga, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kalau menurut saya selama perjalanan hidup saya, yaitu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, terutama di posisi sekarang, yaitu sebagai seorang guru yang bisa mendidik anak-anak. Yang keempat, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Itu sebenarnya kalau perjalanan hidup panjang sih yang kayak Allah diceritakan. Itu di mana setiap orang itu sebenarnya teman saya itu bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Di mana ketika kita ditimpa musibah kita bisa bersifat sabar dan
juga ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang kita terima pada saat itu, walaupun sepahit apapun itu. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan tersebut. Hingga saat ini kita berada di posisi sekarang. Yang kelima, apa yang paling bermakna dalam hidup saya? Ya alhamdulillah saya berada di sini. Dengan tidak semua lulusan SPD itu bisa menjadi guru. Jika tidak, dari niat orang itu sendiri. Itu sih Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih buat ibu-ibunya. Luar biasa. Masuk ke materi segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar nggak? Ya. Belum ya? Belum. Ya, next. Nah, segitiga restitusi itu adalah segitiga di mana ketika di sekolah kita, khususnya murid-murid kita, sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi kita perlu melakukan segitiga ini. Tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Setelah kita memilih posisi kontrol 5 itu, kemudian kita implementasikan ke dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika nanti ada suatu masalah di dalam kelas terhadap murid kita, posisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian masalah tersebut kita restitusikan ke dalam kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Ada yang pernah dengar? Bagian dari dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah tindakan anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau misalnya ada anak yang berisiknya di kelas, nah kamu itu berisik terus di kelas, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah, kelakuan kamu itu tidak baik. Tidak apa-apa, ibu tidak marah. Jangan langsung menghardik si anak tersebut. Terus, ketika ada anak yang salah, misalnya mencontek, pasti ketika anak menyalahi aturan, biasanya dia ada latar belakangnya. Kenapa dia nyontek? Benar nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin kan anak itu nyontek kalau nggak ada permasalahan dari diri dia, ya kan? Pasti dia tidak memahami pelajaran sehingga dia mencontek. Kita sebagai guru ketika murid kita terlihat menyontek, maka kita stabilkan dulu. Nah, perbuatan itu tidak baik. Balik lagi ke kesepakatan kelas. Boleh tidak di kelas kita melakukan hal-hal yang tercela? Menyontek adalah perbuatan tercela. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus menjadi teori kontrol. Berpikir negatif menjadi berpikir positif, yang mengenali tujuan dari anak tersebut mengapa melakukan kesalahan. Jadi kita perlu validasi tindakan yang salah. Kenapa nak kamu melakukan hal tersebut? Kenapa nak kamu sudah ibu ingatkan tapi melakukannya lagi? Jadi jangan kita sebagai guru langsung menghardik anak tersebut, langsung
contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Boleh. Ketika kita anak itu melakukan kesalahan, nah, apakah kamu nanti kemungkinan akan melakukan hal yang lebih buruk dari ini? Jadi tujuan kita ngomong seperti ini itu biar anak itu cukup di situ melakukan kesalahannya, jangan sampai ke yang lain. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Kayak sepertinya nanti ada anak nih yang datangnya telat. Sebelumnya ibunya sudah WhatsApp, Bu, hari ini Antonio tidak masuk kelas, terlambat masuk kelas karena di perjalanan motor ayahnya pecah ban. Kita seorang guru sudah mengetahui nih kalau si Antonio ini akan terlambat. Begitu masuk kelas, sikap kita seperti apa Bapak Ibu? Apakah karena kita sudah mengetahui? Oh iya, duduk aja. Apa bertanya dulu ke Antonio? Tetap kita konfirmasi ke Antonio. Nah, kamu terlambat masuk kelas kenapa? Antonio bercerita bahwa di jalan motor ayah saya pecah ban, Bu, jadi saya harus menunggu ayah saya untuk memperbaiki bannya. Oke Antonio, kira-kira kamu sudah melakukan kesalahan tidak? Kira-kira menurut Bapak Ibu Antonio melakukan kesalahan atau tidak? Tidak ya, karena kesalahan itu bukan dari Antonio, berdasarkan dari di luar faktor internal. Tapi kita tetap memberikan keyakinan pada Antonio. Antonio, besok kalau terlambat lagi, bilang sama ayahnya, sama ibunya, datang lebih pagi. Kita nggak tahu memang di perjalanan seperti apa, tapi usahakan kita memberi motivasi. Kita memberi keyakinan kalau si Antonio itu tidak salah memang, tapi harus memiliki solusi lainnya. Contohnya naik Maxim, bisa atau jalan kaki. Jadi harus ada alternatif yang perlu kita berikan terhadap Antonio tersebut atau murid tersebut. Terima kasih, itulah sedikit paparan dari saya. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini sedikit atau banyaknya Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Bisa kita terapkan sesama guru ataupun sesama murid yang ada di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Karena kami di depan pengen juga dicatetin ternyata. Oke Bapak Ibu, pagi-pagi sudah makan? Tidak lupa berdoa. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian para peserta. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan aksi nyata kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini dapat kita terapkan pada peserta didik kita, dan tentunya untuk kita pribadi dapat kita dapatkan ilmunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya dengan adanya aksi nyata budaya positif dengan menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli serta satu sama lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan dari hasil kegiatan aksi nyata yang telah disampaikan oleh rekan saya kemarin, saya mendapatkan bahwasanya saya bisa melakukan kolaborasi bersama dengan teman sejawat, kemudian menerapkan keyakinan di kelas, membuat kesepakatan kelas, dan belajar menjadikan diri saya sebagai manajer di kelas supaya kegiatan di kelas itu berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah teman dari kawan penggerak berkaitan dengan aksi yang telah disampaikan kepada kami. Yang saya paling ingat dan ingin saya terapkan adalah 5 kontrol posisi guru. Dan saya ingin menerapkan yaitu posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Mudah-mudahan bisa saya terapkan dengan baik terhadap diri saya. Terima kasih. Keyakinan keras, ya. Tujuannya agar apa? Agar di kelas kita tercipta suasana yang kondusif, ya. Jadi agar tercipta keadaan yang aman dan kondusif. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu apa? Contohnya apa tadi? Menghormati. Jadi keyakinan kelas itu, ya, apa tadi Akila? Menghormati, ya. Saling menghormati. Kemudian berikutnya apa keyakinan kelas kita? Saling membantu. Saling membantu, ya. Kemudian keyakinan kelas kita lagi apa? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus apa lagi? Apa lagi? Saling menjaga keamanan, ya. Terus apa lagi, Nak? Saling menjaga kesehatan. Saling menjaga kesehatan. Terus apa lagi? Ayo. Jujur dan bertanggung jawab. Ada lagi nggak, Nak? Apa lagi? Yo, apa lagi? Ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, keyakinan kelas ini harus kita jalankan, ya. Apa pertama tadi? Menghormati atau saling menghormati. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, maka di dalam kelas itu sesama teman kita harus saling menghormati. Kemudian saling membantu. Jadi kalau ada kawan yang mengalami kesulitan, ya, kita harus saling membantu.
tiba-tiba datang temannya. Jadi proses belajarnya, proses berdoanya akan terganggu. Maka kita harus datang tepat waktu. Kemudian berikutnya apa ini? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, siapa yang suka terlambat mengumpulkan tugas? Ya, gantian ya. Nah, lain kali untuk kedepannya jangan suka terlambat lagi, karena ini sudah keyakinan kita, keyakinan di dalam kelas. Kemudian apa? Saling menjaga keamanan. Maksudnya apa nak saling menjaga keamanan? Jangan musuh di dalam kelas, ya. Kemudian apa? Jangan suka mengambil yang bukan barang kita. Ya, kemudian berikutnya saling menjaga kebersihan. Dengan apa? Melakukan piket setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat, ya, dan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Nah, kita kan sudah ada jadwal nih dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sudah ada namanya masing-masing di setiap hari. Nah, namanya hari Senin, nah yang piket di hari Senin. Kemudian yang namanya tertera di hari Selasa, berarti yang bikin di hari Selasa. Kemudian berikutnya, jujur dan bertanggung jawab. Misalnya kalau kita pinjam barang kawan, kita harus jujur kalau itu barang kawan dan harus kita kembalikan sebagai bentuk tanggung jawab. Bisa dijalani? Ini adalah keyakinan kelas kita selama kita ada di kelas 5 ini. Ya, paham ya? Saya sangat senang sekali karena di kelas ibu guru membuat keyakinan kelas sehingga memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Karena adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan budaya positif pada diri kami.